Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa, para penonton setia channel Ulumuna, khususnya kepada para mahasiswa, mahasiswi di IBN Tegal, mahasiswa PAUD terutama PIAUD ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesemangatan dalam beraktivitas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah mata kuliah pengembangan sumber AUD dengan tema karakteristik manajemen penyelenggaraan PAUD. Baik, mari kita langsung saja. Sebelum mengarah kepada penyelenggaraan PAUD secara khusus, perlu saya sampaikan dulu tentang manajemen PAUD ya, secara umum. Manajemen PAUD itu apa ya? Pengertiannya adalah memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Maksudnya manajemen PAUD itu adalah suatu upaya ya, mengelola, mengatur, mengarahkan proses interaksi edukatif ya antara peserta didik, guru, dan lingkungan tempat PAUD itu secara terstruktur, terencana, tersistem ya. Tujuannya adalah agar mencapai hasil yang ingin dicapai ya, hasil tujuan dari pendidikan anak usia dini itu sendiri. Jadi intinya pengelolaan, pengarahan, dan pengaturan ya. Kemudian tujuan manajemen PAUD itu adalah secara inti ya, kata kuncinya ada efektif dan efisien ya. Efektif berarti semua program terlaksana secara tepat ya, melibatkan semua SDM lembaga PAUD ya. Jadi efektif artinya ada indikasi terlaksananya semua program ya secara mantap, secara tepat ya. Kadang-kadang ada programnya. Guru memiliki banyak program, 10 program misalkan dalam satu semester. Tetapi yang berjalan hanya 2 atau 3. Ini kan sia-sia ya. Ya bukan, ya sia-sia maksudnya apa ya? Terlalu muluk-muluk sehingga sudah diketahui oleh orang tua siswa ya, sudah diketahui oleh pimpinan lembaga, ternyata tidak berhasil. Ada lebih dari 50% tidak berhasil. Ini nilai keefektifannya itu sangat kurang ya. Ya, maka lebih baik programnya ya sedikit tapi bisa bermanfaat ya untuk semua kalangan di lembaga pendidikan itu. Yang kedua adalah efisien. Artinya pencapaian program tadi ya, yang misalkan hanya 5 atau 3 atau berapalah, tidak harus banyak-banyak, itu tercapai secara hemat waktu ya, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Ya, jadi dalam prakteknya secara nyata di sekolah ya, manajemen PAUD yang efektif dan efisien itu tidak mudah diimplementasikan ya secara operasional ya, memang agak sulit gitu ya. Jadi ada sesuatu yang memang menyebabkan kata kunci efektif dan efisien itu sangat sulitnya. Karena apa? Ya satu, mungkin kurang dukungan dari para pemangku kepentingan di lembaga tersebut ya. Mungkin juga daya kreativitas gurunya kurang ya, karena kurang memiliki pelatihan atau pengalaman ya. Jadi efektif itu sangat penting ya, efektif efisien sangat penting. Contohnya misalkan begini, seorang guru memberikan praktek membuat kesenian ya, membuat kerangka bunga, membuat bunga misalkan dari alat-alat tradisional seperti plastik atau sedotan ya, itu perlu dilakukan oleh seorang guru dalam rangka untuk apa? Penghematan. Jadi tidak harus kemudian membeli sedotan yang sebanyak-banyaknya ya. Kadang-kadang kan kita menjumpai sedotan ya di rumah misalkan ya, habis minum es misalkan,
Ya walaupun kotor tapi kan perlu dibersihkan dulu kan ya, dicuci, dibersihkan ya. Itu tidak harus membeli ya, efisien itu ya, dan efektif ya, dan sehingga bisa mencapai hasil yang efektif, yang baik begitu kan. Jadi intinya efektif dan efisien. Nah, fungsi manajemen PAUD itu terdiri dari beberapa macam step ya. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini penting ya dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan PAUD ya. Karena penyelenggaraan pendidik PAUD itu sudah dituangkan ya ke dalam visi misi lembaga PAUD itu sendiri. Pasti itu ya memiliki sebuah visi misi ya, di buku induknya atau di buku pedoman akademiknya atau rencana strategisnya itu sudah punya visi misi bagaimana mendidik anak PAUD dengan baik dan benar, menghasilkan karakter yang baik ya, untuk anak-anak didik. Itu sudah direncanakan dari awal. Setelah direncanakan perlu adanya pengorganisasian ya, pembagian tugas kepada seluruh pengajar di lembaga pendidikan PAUD itu ya, ditugaskan guru si A mendidik tentang bagaimana caranya memberikan kreativitas anak ya. Yang kedua mungkin bagaimana lebih difokuskan pada bagaimana tingkat emosional anak ya, dan sebagainya. Jadi pokoknya diatur sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga yang sesuai dengan visi misinya tadi ya. Kepemimpinan ya, harus ada ketua atau ada orang yang menjadi leader, pemimpin yang berhak memimpin para bawahannya ya, memimpin guru-gurunya atau tenaga pendidikannya di dalam PAUD itu. Nah, kemudian ada pelaksanaan tadi ya, maaf ya, sebelum kepemimpinan ada pelaksanaan ya. Jadi harus dilaksanakan sebaik mungkin dari apa yang diorganisasikan tadi ya. Baru kemudian dikendalikan oleh seorang pemimpin ya, bagaimana memimpin dalam mengurus organisasi di dalam PAUD itu, bagaimana pelaksanaannya supaya bisa mencapai tujuan yang benar-benar bermanfaat dan hemat tadi, efektif dan efisien ya. Setelah itu adalah pengawasan terakhir. Pengawasan itu wajib ya, dalam rangka untuk memantau atau memotret bagaimana sih pengelolaan PAUD di sebuah PAUD tersebut ya. Jangan-jangan ada lembaganya tapi siswanya tidak ada ya, jangan-jangan ada siswa tapi gurunya malah tidak ada, atau ada siswa tapi gurunya bukan lulusan S1 misalkan ya. Ini aturan yang terbaru kan, guru PAUD harus bergelar S1 ya, berijazah S1, S1-nya S1 PAUD maksudnya ya. Di luar itu ya nanti kerugiannya pada lembaga PAUD tersebut ya. Kerugian bagi PAUD-nya juga kerugian bagi si pengajarnya ya. Tidak bisa sertifikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ruang lingkup manajemen PAUD ya, banyak ya, sebagaimana ruang lingkup dalam pendidikan formal lainnya ya di tingkat yang lebih tinggi. Ada bagaimana manajemen kurikulum PAUD-nya ya, manajemen pendidikan tenaga pendidik, manajemen anak didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen desain lingkungan ya, perlu ya. Mungkin yang atas tadi ya, kurikulum pendidik, sarana dan sarana perlu ya, sudah umum lah ya. Nah, ini desain lingkungan ya, yang menarik ya, yang unik di desain lingkungannya. Desain lingkungannya harus mengikuti kekanak-kanakan ya, kepaudan ya. Tidak harus berbasis ilmuwan, berbasis ke media-media berbasis ilmu, tetapi juga mendukung media-media yang berbasis permainan ya, edukatif ya, kreativitas. Sehingga syarat khusus penyelenggaraan PAUD itu adanya alat peraga edukatif ya, yang dikhususkan pada anak dini ya. Itu nanti di belakang saya sampaikan.
Kemudian manajemen input, proses dan output ya sudah biasalah bagaimana supaya merekrut siswa ya. Biasanya dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan itu yayasan atau guru itu survei dulu ya. Survei dulu di lingkungan setempat kira-kira efektif apa tidak di sini diselenggarakan sebuah PAUD ya. Jangan-jangan nanti kalau sudah berdiri PAUD nggak ada yang sekolah di situ ya, atau cuma sedikit misalkan ya. Jadi perlu adanya inputnya, kira-kira pemasukan apa kualitas ya, atau kuantitas dari sebuah tempat tersebut bagaimana. Nah itu nanti prosesnya itu bisa dikendalikan ya melalui pengelolaan tadi ya, melalui pengelolaan, pengorganisasian dan pengarahannya itu. Kemudian setelah input proses berhasil pastinya ada output ya. Manajemen pengawasan ya, supervisi penting tadi yang saya katakan bahwa ketika seorang guru contohnya ya, guru PAUD tidak berijazah PAUD, itu nanti akan terkendala dalam supervisi ya, dalam akreditasi PAUD-nya ya. PAUD itu sekarang ya, yang karena lembaga formal ya, tentunya ada sistem akreditasi atau supervisi ya dari pusatnya, Badan Akreditasi Nasional BAN PAUD ya. Itu dinilai bagaimana layak apa tidak. Nah, hasil akreditasinya juga menentukan nantinya ya kualitas lembaga PAUD itu sendiri dan bermanfaat pada gurunya, pada anak didiknya. Nah itu ruang lingkup yang mungkin secara umum yang secara inti saya terangkan di situ ya. Nanti bisa dijelaskan di lain kesempatan tentang manajemen kurikulum PAUD seperti apa ya. Dalam kesempatan lain manajemen pendidik dan tenaga pendidik ya, tadi yang secara umum saya sudah menerangkan bagaimana pendidik PAUD itu harus memiliki profesionalitas sesuai dengan keilmuannya ya. Ya paling tidak ya dia harus berijazah S1 PAUD begitu ya. Manajemen anak didik dan seterusnya. Jadi ini masih sub pembahasan yang perlu dirinci lagi di lain kesempatan. Kemudian ada prinsip manajemen PAUD ya, harus komitmen ya, komitmen dalam melaksanakan program tadi ya, sehingga program bisa terlaksana semuanya secara efektif, semuanya bisa berjalan secara terlaksana secara baik, tepat waktu ya. Komitmen, kuncinya adalah komitmen. Profesionalitas itu berarti memang dia profesinya sebagai guru PAUD. Jangan ya, mohon maaf ya, ada guru PAUD hanya memang dia itu memiliki hobi, terasa senang dengan anak-anak kecil misalkan lah ya, sehingga dia ahli dalam mendidik anak-anak kecil misalkan ya. Ya dia tidak bisa masuk di lingkup pendidikan PAUD terutama yang formal gitu kan ya. Paling mungkin dia masuknya pada lembaga pendidikan yang non formal seperti parenting education ya, atau tempat penitipan anak ya, TPA, atau bisa jadi di playgroup gitu ya. Jadi yang sifatnya tidak formal ya. Ada memang lembaga PAUD tapi bukan formal ya. Nanti ada beberapa contoh yang saya akan sebutkan. Koordinasi ya, saling koordinasi ya, antar guru dengan murid, guru dengan pemilik PAUD, lembaga PAUD ya, guru dengan orang tua ya, sebagaimana pada video yang sudah saya sampaikan kemarin itu ya. Ada koordinasi antara orang tua dengan guru ya, yang disebutkan dalam kuliah saya itu tentang 3 pilar pendidikan Islam usia dini ya. Ada 3 pilar, sekolah, masyarakat dan guru ya. Sekolah, masyarakat dan orang tua ya, itu 3 komponen yang harus bersatu, tidak boleh dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan, harus ada kepemimpinan ya, ada ketua, kepala sekolahnya ya, kepala sekolahnya, kalau milik yayasan ya yayasan begitu kan ya. Nah ini jenis-jenis penyelenggaraan PAUD ya. PAUD itu pendidikan anak usia dini atau pendidikan Islam anak usia dini ya. Itu banyak sebenarnya ya jenisnya.
Yang pertama adalah TK, taman kanak-kanak. Usia 4 sampai 6 tahun. Ini formal ya TK ya. RA 4 sampai 6 ya, usia formal. Ini juga formal ya tadi ya, RA. Biasanya kalau TK itu yang umum, RA yang ya samalah ya untuk Islam. TKLB ini formal tapi memang untuk anak-anak yang luar biasa ya. Nah, ini yang KB ya. KB itu 2 sampai 6 tahun. Ini non formal ya. KB atau playgroup ya, kelompok bermain. Biasanya TKB itu 2 sampai 4 tahun. Nah, nanti yang 4 sampai 6-nya itu dimasukkan ke TK. Tapi terkadang ada sebuah tempat yang tidak ada TK ya. Sebuah tempat tidak diselenggarakan adanya TK atau RA. Maka akhirnya KB-nya itu sampai 6 tahun ya. Anak tersebut KB sampai 6 tahun. TPA ya, Taman Penitipan Anak ya ini ya. Non formal ya. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ya. Jadi banyak itu ya, pendidikan PAUD yang sifatnya non formal ya, yang sifatnya non formal. Seperti misalkan ya, kalau anak kecil sakit ya, atau tidak sakit, biasanya kan dibawa ke posyandu ya, posyandu ya. Itu posyandu juga bagian dari PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, pendidikan anak usia dini ya, masuk dalam apa, satuan pendidikan anak usia dini ya, ya. TPA ya, taman penitipan anak itu ya, ya mungkin dalam bahasa lain seperti pondok pesantren begitulah ya, cuman ini tempat anak-anak yang kecil, khusus anak-anak kecil gitu kan ya. Jadi itu yang sifatnya tidak formal ya, yang non formal. Nah, itu jenis-jenis ya penyelenggaraan PAUD yang formal ataupun yang non formal. Ada banyak lagi ya contoh-contoh taman uh, pendidikan PAUD ya, taman kanak-kanak asuh ya, taman kanak-kanak pantai untuk khusus anak-anak yang di pantai dan lain sebagainya ya, macam-macamnya banyak ya. Ini yang formal saya sebutkan ada TK, RA dan TKLB. Oke, selanjutnya persyaratan umum penyendirian lembaga PAUD ya, sudah masuk ke penyelenggaraan ini. Ya, mengikuti kurikulum terbaru ya, jelas ya. Kurikulum yang sedang berjalan itu kurikulum apa? Melakukan survei peserta didik di tempat tersebut tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau mau mendirikan lembaga PAUD, sebaiknya survei dulu ya. Jangan-jangan di situ ya anak didik, anak dini ya, umur usia dini itu mungkin sedikit ya. Atau di situ sudah ada PAUD misalkan ya. Ya, jangan kemudian langsung terburu-buru mendirikan PAUD ya, kalau memang di situ sudah ada TK atau apa. Atau memang sudah ada tapi memang karena kuantitasnya banyak ya, anak-anaknya banyak sehingga nggak muat di situ ya. Ya bolehlah menyelenggarakan di situ. Jadi harus melihat bagaimana kondisi setempat ya. Pendidik berlulusan S1 tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, dalam Sarpras itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pasal 45 ayat 1 ya, bahwa Sarpras itu harus memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa gambar-gambar atau media yang ditempelkan di tembok atau ditempatkan di ruang-ruang tertentu itu harus menjiwai pada anak sesuai umurnya ya, menjiwai pada anak didik itu ya. Jangan uh, gambar pemain sepak bola Cristiano Ronaldo, itu terlalu tinggi ya dengan usia tersebut ya. Tidak membelajarkan anak untuk bermain bola dulu ya, permainan yang sederhana. Kalaupun permainan bola itu paling hanya sekedar melempar balon itu kan ya. Jadi
disesuaikan dengan usia anak didik itu sendiri. Pembiayaan pendidikan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 Ayat 1, bahwa pengelolaan pembiayaan harus memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai penyelenggaraan pendidikan PAUD itu hanya mengedepankan prinsip materialistik saja, mendapatkan uang dari orang tua, begitu kan lah ya. Prinsip hedonis materialis itu harus dihilangkan. Prinsipnya bagaimana caranya memberikan ilmu, ya, pendidikan sepanjang hayat yang dimulai sejak dini, gitu ya. Kemudian terakhir adalah evaluasi program tadi, supervisi, gitu kan ya. Nah, syarat pendirian PAUD, ya, tempatnya layak untuk KB atau PAUD, ya, contohnya KB di sini ya. Ada anak didik, tenaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga pengelola, harus lengkap. Ada sarana, ya, tadi sudah saya sebutkan. Ada AP yang menjadi identik tersendiri, itu ya, AP ya, alat permainan edukatif ya. Memiliki program pembelajaran ya. Alat edukatif itu ya tadi bisa yang sudah diselenggarakan, yang sudah ada di PAUD itu ya, baik seperti milik PAUD sendiri atau memang alat edukatif yang dianjurkan oleh guru dibuat di sekolahan itu ya, ya tadi ya. Yang penting gurunya harus memiliki prinsip efektif dan efisien dalam rangka membuat alat peraga edukatif atau permainan edukatif ya. Tapi untuk syarat pendirian itu ya harus sudah ada terlebih dahulu ya. Permainan-permainan atau ya seperti kuda-kudaan di situ ya, kemudian bermain apa itu di bermain genjotan dan lain sebagainya ya. Nah, pokoknya permainan-permainan anak-anak gitu kan ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.